Laporkan saya. Hanya Ma'ruf Amin babi bukan. Hanya Ma'ruf Amin babi bukan. Babi bukan. Babi bukan. Babi bukan. Gus Baha, yang menurut saya dia tidak berakhlak. Tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian. Woi anjing, woi babi. Takbir! Presiden goblok! Laporkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, katakanlah 4 orang setidaknya itu bisa dilaporkan karena sebuah pelanggaran hukum, seperti kasus Gus Fuad Pleret. Laporkan saya. Jangan laporkan yang lain. Seret saya ke pengadilan. Saya siap. Gitu. Semua teman nanti biar bersaksi dari berbagai macam bidang ilmu itu. Disiplin ilmu masing-masing. Kita bongkar rame-rame di pengadilan. Tuh loh. Nggak usah ngancam-ngancam lah. Mau berantem juga siap saya. Emang dikira saya nggak bisa berantem apa? Ya dulu push up sehari 1000 kali ya saya. SMP SMA itu. Lu ya tanya. Ini istri saya yang pertama ini kan teman saya sejak SMP. Dia tahu bener. Oh, biar ki idolaku ki Bruce Lee. Oh, iya pada ya apa? Body kontak apa-apa ini istilahnya. Karena dianggap merendahkan atau melecehkan, istilahnya pencemaran nama baik, sebagian ada yang mengatakan begitu, dengan menyampaikan perkataan terhadap salah satu tokoh Ba'alwi, dan itu dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Nah, sedangkan kita di Indonesia itu wajib taat hukum, tidak seperti akhlak PKI yang main hakim sendiri. Jawab yang keras, siap lawan PKI, siap lawan antek-antek PKI. Nah, maka dari itu ya harus proses hukum. Dan kalau Gus Fuad Pleret di proses hukum itu memang bisa, ya tentunya beberapa tokoh Ba'alwi yang selama ini mencemarkan atau merendahkan ulama-ulama pribumi di Indonesia itu juga harus diproses secara hukum sebagaimana video berikut ini. Orang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Woi anjing, woi babi. Kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Woi anjing, woi babi. Kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'alawi. Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gua segan. Lo araguan, gua lawan. Lo araguan, gua lawan. Gus Baha, yang menurut saya dia tidak berakhlak. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian. Hanya Ma'ruf Amin babi bukan. Hanya Ma'ruf Amin babi bukan. Babi bukan. Babi bukan. Babi bukan. Takbir! Presiden goblok! Sahabat muslim dimanapun berada, itu barusan kami tampilkan beberapa contoh pelecehan atau merendahkan ulama-ulama Nusantara yang seharusnya juga diproses hukum, sehingga seperti permasalahan Gus Fuad Pleret itu tidak main hakim sendiri, main provokasi. Saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu abang Jerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan.
memprovokasi, mengajak umat untuk demo ke Mabes Polri atau demo kemana agar Gus Fuad Pleret ditangkap. Itu adalah bentuk arogansi, akhlak-akhlak PKI yang main hakim sendiri. Kalau Gus Fuad Pleret tidak ditangkap, maka jangan salahkan kami untuk berbuat apalah semacam itu akhlak PKI. Dulu saudara Aidit Baalwi itu juga mempengaruhi anak-anak bangsa Indonesia atau mempengaruhi rakyat Indonesia untuk ikut di Partai Komunis, sehingga mereka yang tidak tahu akhirnya menjadi korban pembantaian Partai Komunis Indonesia. Kejadian waktu itu adalah real fakta. Banyak orang-orang bangsa Indonesia yang tidak bersalah yang menjadi korban. Karena apa? Mereka itu bodoh. Bangsa Indonesia saat itu rakyatnya bodoh, sehingga oleh Dr. Aidit Baalwi mereka dijadikan korban. Sampai hari ini korban dari gerakan G30 SPKI tahun 1965 oleh DN Aidit Baalwi itu diperkirakan 78.500 orang terbunuh. Bahkan di kalangan bangsa Indonesia itu lebih dari 2 juta orang yang terbunuh. Banyak bangsa Indonesia yang masih dipengaruhi oleh mereka menjadi tumbal mereka. Tidak ada kejahatan luar biasa di dalam negeri Indonesia ini, kecuali dalamnya, pimpinannya itu adalah orang-orang imigran, bukan bangsa Indonesia asli. Sebab kalau bukan bangsa Indonesia asli, mereka itu menjadi tega mempertaruhkan nyawa orang-orang pribumi. Akhirnya orang-orang pribumi Indonesia diadu dengan orang-orang pribumi Indonesia. Ini adalah fakta G30 SPKI. Mereka, rakyat yang jadi korban itu tidak tahu bahwa mereka itu menjadi tumbal dari para imigran untuk kepentingan mereka, yang intinya mereka itu ingin menguasai negara Republik Indonesia ini sampai sekarang, sampai saat ini. Maka dari itu sahabat muslim dimanapun berada, teruslah kita menyebarkan bahwasanya kelompok Baalwi di Indonesia ini membungkus dirinya, mengatakan diri mereka itu keturunan Rasulullah, padahal tidak terbukti mereka sebagai keturunan Rasulullah. Mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Ini adalah satu-satunya senjata yang bisa dibuat untuk membohongi, mengeksploitasi bangsa Indonesia yang kurang berpendidikan. Utangnya Habib Kasim beresin. Siap? Dibilangin ya. Suruh Habib Hasan. Jangan pakai insya Allah. Wajib. Takbir. Kata sakit. Takbir. Nah, udah ente besok kawin lagi. Iya, berarti kawin namanya. Emang udah pengen punya bini. Maka dari itu, sahabat muslim dimanapun berada, tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk kelompok Baalwi untuk mempengaruhi bangsa Indonesia ini, kecuali dengan mengaku sebagai keturunan Nabi. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah, dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, darah pejuang, darah Imam Ali, darah Imam Hussein. Kalau ilmu, bangsa Indonesia lebih pintar, ilmu agama itu lebih alim. Ini adalah fakta. Makanya Kiai Haji Said Agil Siraj mengatakan tidak ada ulama besar dari Yaman. Justru ulama besar itu ada yang dari bangsa Indonesia, seperti Kiai Haji Nawawi Al-Bantani ataupun pengarang kitab Sirajut Talibin, yaitu berasal
dari Kediri, Jawa Timur. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga semua yang terlewatkan tadi bisa menjadikan penyadaran bagi kita semua bahwasanya bangsa Indonesia sebenarnya di bawah cengkraman imigran Yaman. Wallahul muwaffiq. Lakum wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.